Pemirsa, selama ini orang yang disangkakan sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah Peggy Setiawan. Namun status tersangka Peggy Setiawan telah digugurkan hakim lewat sidang pra-peradilan. Lantas siapa sebenarnya otak pelaku pembunuhan Vina Eki yang dicari oleh polisi? Mantan Kabarreskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji memiliki analisa tersendiri soal kasus ini. Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung bersama kami mantan Kabarreskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kemudian kuasa hukum Sakatatal Krisna Murti, dan juga di studio ada pakar hukum Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, kalau memang Peggy Setiawan ini bukan pelaku atau otak pembunuhan, lantas siapa pelaku utama dalam kasus ini menurut Pak Susno? Inilah tugas daripada penyidik Polri ya. Walaupun kasus ini sudah inkrah sebagian daripada tersangkanya, saya yakin ya, saya ini 36 tahun reserse. Dari awal saya mengatakan untuk menyidik si Peggy harus kembali ke titik nol, kejadian 27 Agustus 2016. Masih ada alat bukti yang belum dibuka, yang berupa CCTV, kemudian handphone ada 6. Kalau soal sperma, soal darah, soal sidik jari, saya kira sudah susah. Kemudian saya percaya bahwa melihat ini semua dan setelah saya baca berkasnya, bahwa penyidikan 2016 itu lebih amburadul daripada penyidikan yang sekarang. Bahkan Kapolri yang bilang, saya nggak bantah Kapolri. Kapolri katakan pada amanat Dies Natalis PTIK baru-baru kemarin, dia katakan penyidikan tindak kasus Cirebon itu sama sekali tidak memakai scientific crime investigation. Itu satu. Padahal ini ancaman hukumannya mati ya, dan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Yang kedua, dalam prosedur penentuan tersangka juga amburadul. Karena apa? Saya sudah baca berkas itu, tersangka itu bersumber dari Rudiana. Rudiana bersumber dari Aep. Nah, Aep itu jelas bohong keterangannya karena dia bercerita begini dari jarak 100 meter malam hari, bisa di situ gelap, tidak kenal dengan Peggy, tapi tahu wajahnya, sepeda motornya tahu dan sebagainya. Itu ada kemungkinan dua Aep ini, satu bohong, kedua dia pelaku, dia ada di TKP. Makanya tugas Polri apa? Satu, mencari 3 DPO itu. 3 DPO itu harus dicari karena itu udah putusan daripada pengadilan yang inkrah. Kedua, mulai menyidik dari titik nol, dibongkar lagi. Ketiga, tugas daripada penasihat hukum atau advokat, selamatkan orang-orang yang ada di dalam. Karena apa? Proses penentuan tersangka dan proses penyidikan untuk tersangka yang dihukum seumur hidup itu amburadul. Kasihan dengan korban. Korban yaitu keluarga Vina dan keluarga Eki, dia harus mendapatkan dari negara harus bertanggung jawab mencari siapa pelakunya. Jangan korban dibiarkan begitu saja, tidak terdapat pelaku, sehingga pelaku dicarikan pelaku-pelakuan. Ya tidak benar ini ya. Jadi negara harus hadir, harus lebih serius mencarinya. Oke, baik. Nah, Sekarang ini oke, kita tangkap poin itunya dulu. Berarti kita harus mencari tahu siapa yang menjadi pelaku sebetulnya. Sekarang kita ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini, kita pertama ada beberapa isu. Yang pertama adalah kasus ini yang paling penting kelanjutannya bagaimana soal kasus Vina dan Eki ini. Artinya polisi harus mencari siapa pelaku sebetulnya. Ya, jadi dengan putusan pra-peradilan batal, kata kunci batal, itu dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu betul sama Pak Susno tadi, nol itu pemeriksaan ulang, sprindik baru lagi. Dan bukti-bukti yang ditemukan sekarang tidak bernilai sebagai bukti. Inilah saya kira sebagai bentuk tanggung jawab Polri, tantangan Polri untuk menemukan bukti-bukti baru di luar bukti yang sudah ditemukan. Karena peraturan Mahkamah Agung sudah menjelaskan ketika putusan itu menjadikan batal, bisa diulang kembali tapi dengan bukti baru. Nah, pertanyaannya, bukti baru ada? Ada. Tadi sampaikan Pak Susno, 1, CCTV tidak dilakukan, HP 2016 itu lama, tapi kan baru, HP sudah banyak, Mbak. Inilah saya kira suatu tanda petik tidak profesionalisme ketika itu, tidak kolaborasi dengan bukti. Karena bukti itu walaupun bukti indirect, itu merupakan bukti yang akurat.
juga bukan direct. Kalau bukti direct tidak saksi-saksi. Saksi sudah lupa tadi, sudah sebagian juga. Gitu. Ini yang jadi problem ke depan adalah bagaimana merekonstruksi kembali antara bukti langsung dan bukti yang tidak langsung. Inilah peran ilmu bantu yang disebut ilmu forensik. Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Apa itu? Ya semua. Kedokteran forensik, digital forensik, gestur forensik, misalkan yang sekarang lagi SK itu, betul nggak dari gestur? Ini juga menjadikan problem tersendiri. Jadi jangan sampai ini menjadi suatu yang bersifat abskur kembali. Harus jelas subjek hukum, pelaku dari yang bersangkutan. Tapi besar nggak sih potensinya bisa melakukan penyidikan mulai dari nol, dari awal, sementara ini kasus sudah bergulir selama 8 tahun kan? Ya, besar, bisa Mbak. Baru 8 tahun kok. Dalam 8 tahun bukti akurat masih banyak itu. Apalagi sejak awal ditemukan. Ini ketidakkolaboratifnya suatu pemeriksaan awal. Itu Mbak. Jadi ada, apakah karena ketidakprofesional, apakah ada kepentingan yang lain. Ini yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan dengan dibuka ini ada beberapa faktor. Satu, tidak profesional, mungkin ada sesuatu. Nah ini yang saya kira perlu juga berkembang nantinya. Oke, dengan dibebaskannya Peggy Setiawan ini memberikan inspirasi bagi kuasa hukum dan juga bagi Saka Tatal, pemirsa. Rencananya Saka Tatal akan mengajukan PK, begitu ya Pak Krisnamurti. Apa yang kemudian yang sudah dilakukan, apa yang diharapkan, apa yang kemudian disiapkan untuk mengajukan PK ini? Mbak, kita bukan lagi rencana, tapi sudah kita masukkan, sudah kita ajukan kemarin ke Pengadilan Cirebon, bahwa kita sudah mengajukan peninjauan kembali atas Saka Tatal. Artinya bahwa dengan dibebaskannya Peggy kemarin menjadi angin segar kita. Apa yang diungkap oleh Pak Susno kemarin di beberapa media, sepertinya juga didengar oleh hakim yang memutus dalam kasus Peggy kemarin. Itu menggembirakan buat kita dan buat rakyat Indonesia. Nah, sebagaimana bahwa keadilan itu betul-betul ada. Nah, di sini menjadi angin segar buat kita, bahwa kita yakin insya Allah bahwa PK-nya Saka ini dapat dikabulkan dengan novum-novum baru kita. Nah, kembali lagi dalam putusan kemarin itu, dengan Peggy dibebaskan, sementara kita melihat 2016, Peggy itu adalah sebagai pelaku pemerkosa, pelaku pembunuhan. Ini jadinya apa? Apakah benar bahwa 2016 itu terjadi kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan? Kami tidak yakin dengan kejadian ini. Bahwa kami yakin bahwa kasus ini betul-betul belum tentu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Dengan novum baru kita yakin bahwa Saka Tatal insya Allah dapat dikabulkan PK kita. Oke, baik. Jadi pertanyaan adalah tadi Pak Susno, Prof. Ibnu menyampaikan bahwa harus ada 2 alat bukti yang kemudian ditampilkan, yaitu CCTV dan juga handphone. Kalau 2 alat bukti itu ditampilkan, seberapa besar peluang pelaku sesungguhnya dalam kasus ini bisa terungkap? Kita bahas usai jeda berikut. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cat tinting color dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary ware dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja. Hanya di Depo Bangunan. Oke, kita sedikit dulu ke Bang Krisna ya. Bang Krisna, tadi kan Pak Susno menyampaikan bahwa kalau mau membuka kasus ini secara terang benderang, kemudian mengetahui pelakunya, ada 2 alat bukti yang harus dihadirkan, CCTV dan juga digital forensik, yaitu handphone misalnya. 2 alat bukti itu sempat dihadirkan di persidangan ketika Saka Tatal disidang atau bagaimana? Itu ada dalam putusan CCTV itu, cuman CCTV itu sepertinya nggak dibuka ya Mbak ya. Kenapa nggak dibuka? Waktu itu saya juga kurang paham karena saya nggak bersidang dengan pengacara yang lama. Namun kan kami meyakini bahwa
keterangan yang ini kan kasus ini dirangkai dari awal dilaporkan oleh Rudiana yang melaporkan, lalu Rudiana juga yang menangkap. Nah, sepertinya kan apa yang diungkapkan seperti yang dikatakan oleh Rudiana, lalu Rudiana yang menangkap. Nah, inilah yang jadi permasalahan kita di sini. Sementara Ekan Sakatata sudah mengungkapkan berkali-kali di dalam persidangan bahwa dia tuh tidak ada di dalam kasus itu. Artinya bahwa tidak ada kenapa di dalam kasus itu. Dia nggak ada di TKP dan banyak bukti dan saksi yang ketika itu bahwa menyatakan Sakatatal tidak ada di lokasi. Sakatatal itu malam kejadian peristiwa itu dia bersama dengan teman-temannya. Banyak saksi yang membuktikan ketika bersaksi di pengadilan. Cuman kesaksian itu tidak didengar oleh majelis, artinya tidak didengar oleh hakim. Bahkan Sakatatal mengantar temannya, kan, lalu yang rusak motornya, dia ikut di bengkel, hakim berteriak, mana ada katanya malam di bengkel. Orang ini kan bengkel di kampung, artinya bengkel saling kenal. Mereka telepon, komunikasi bahwa Sakatatal tuh mengantar itu ke bengkel dan sampai pulang jam 2, jam setengah 3 pagi mereka bersama-sama. Jadi kejadian malam itu kami yakinkan bahwa Sakatatal tidak berada di lokasi. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, selain memang di sini kemudian akhirnya Sakatatal dan tim kuasa hukumnya mengajukan PK kembali begitu, kita tuh masih penasaran sebetulnya dengan nasib Peggy Setiawan. Kan sudah diputuskan dalam sidang pra-peradilan bahwa ia dibebaskan dari status tersangkanya. Apakah ini memang sudah meyakinkan bahwa Peggy betul-betul bebas 100% dari tuntutan hukum ataupun dari proses hukum? Karena kan kita tahu di kejaksaan juga berkas sudah masuk. Atau jangan-jangan Peggy ini bisa ditersangkakan ulang, Prof. Hipnu? Ya, kita kembali pada konsep pra-peradilan. Konsep pra-peradilan adalah uji tentang pemeriksaan. Uji tentang bagaimana penegak hukum melindungi hak asasi manusia. Uji tentang bagaimana mendapatkan bukti. Jadi belum masuk menilai bukti yang dilakukan. Ini, jadi belum menilai bukti. Makanya dalam seperti ini, ke depan si Peggy itu konsep bebas itu bukan bebas seperti putusan akhir. Tidak terbukti seperti rumusan dakwaan. Enggak, tapi bebas itu bebas dari status tersangka. Status tersangka. Oleh karena itu, dimungkinkan kembali Peggy kalau ada bukti baru tersangka kembali. Ini yang harus kita pahami, konsep bebas itu jangan diartikan bebas putusan akhir, tapi bebas dari pra-peradilan, penentuan tersangkanya. Jadi, karena pra-peradilan baru menguji formil, belum masuk material. Ini yang harus jadi catatan. Catatan. Oleh karena polisi saya kira juga masih Peggy itu ada. Mungkin bayangan seperti itu, Pak. Cari bukti baru. Makanya dalam hal putusan pra-peradilan itu adalah nanti penyidik harus mencari bukti baru seandainya Peggy diajukan sebagai tersangka. Ini yang harus menjadikan catatan di peraturan Mahkamah Agung yang tahun 2016. Jadi potensi untuk menjadi tersangka kembali cukup besar ya, meskipun harus dibuktikan dengan beberapa bukti yang ada. Kita menuju ke Pak Susno. Pak Susno, tadi kan Pak Susno sempat menyampaikan tuh ada kecurigaan dari Pak Susno bahwa AF ini yang selama ini menjadi saksi ketika Peggy ditersangkakan, ini adalah merupakan pelaku utama. Itu indikatornya dari mana, Pak Susno? Saya katakan indikatornya ya, ada dua probabilitas ya. AF bercerita tentang kejadiannya kayak gini persis benar. Nah, makanya kemungkinan pertama dia bohong gitu kan. Karena apa yang diceritakannya itu kalau dari jarak sekian itu nggak benar. Kemungkinan kedua, yang diceritakannya itu benar karena dia ada di lokasi, karena dia adalah pelaku juga gitu kan. Nah, jadi tinggal bagaimana si penyidik dengan ilmu penyidiknya, dengan nalurinya untuk membuktikan itu. Dengan tentunya dengan alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Itu kan alat bukti yang ada yang belum dipakai, ada sudah disita oleh anak buahnya Pak Royana kalau nggak salah ya. Di sidang disebutkan itu, tapi nggak ada isinya, katanya belum dibuka. Apa itu? CCTV, tapi nggak tahu setelah 8 tahun dirusak apa nggak itu. Yang kedua, HP itu bisa menceritakan sebelum kejadian, saat kejadian, sesudah kejadian. Kan sesudah kejadian baru ditangkap kan tanggal 30-an ya. Kejadian 27. Apa yang terjadi di dalam HP itu selama 4 hari? Nah, itulah gunanya kita menggunakan scientific. Jadi scientific itu jangan hanya jadi omongan scientific, tapi mana? Di depan mata nggak digunakan. Hakim pun
jaksa pun aneh waktu diserahkan kasus yang ancaman hukuman mati, kok tidak ditanya kenapa ini tidak dibuka, mana darahnya, laborat darahnya, mana laborat spermanya. Kan bunyi putusannya itu memperkosa kan bersama-sama, kemudian membunuh bersama-sama. Nah, ceritanya lagi juga berita acara konfrontasinya nggak ada juga. Lah ini makanya saya katakan peluang untuk PK-nya Pak Krisnamurti sangat-sangat. Ya kenapa? Alat bukti ada itu. Baik. Alat bukti yang tidak digunakan. Oke. Baik, nah sekarang kita terakhir ingin ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, tadi berkatakan bahwa Peggy ini bisa loh ditersangkakan lagi oleh polisi. Apa saja hal-hal yang mungkin bisa mengarah ke arah sana? Ya. Sebagai catatan mungkin bagi kuasa hukum dengan Peggy Setiawan. catatan bagi kuasa hukum, seandainya Peggy diajukan kembali adalah dengan CCTV yang ada, dengan bukti digital forensik HP-nya. Pertanyaannya apa betul sih 6 tersangka tidak punya HP? Ini yang harus kita catat. Apakah betul CCTV tidak dibuka ketika itu? Yang saya pikir jangan-jangan ya, kita mudah-mudahan tidak terjadi. Ketika pengungkapan itu kita nggak berpikir negatif loh Mbak. Bukti dikaburkan. Digital forensik, ini risiko besar nanti masuk kualifikasi obstruction of justice. Seandainya itu betul terjadi, kenapa terjadi? Saya kira makanya kemarin kalau Kapolri menyatakan itu audit ulang kembali, saya kira tidak audit tentang pemeriksaannya, tapi audit tentang penanganan barang bukti. Oh, barang buktinya ya? Iya, Tapi tadi Bang Krisna menyampaikan bahwa CCTV itu kan sempat dihadirkan di persidangan waktu 8 tahun lalu, tapi tidak bisa dibuka. Tidak dibuka. Pertanyaannya kenapa tidak dibuka? Jangankan ada sesuatu atau memang dibuat sesuatu, ini yang jadi masalah. Jadi perkara ini kalau kita oncei orang Jawa, bisa kemana-mana nantinya. Karena bermasalah dari sejak awal. Yang paling urgent tuh apa dulu yang harus diselesaikan dulu, Prof. Ibnu, setelah Peggy dinyatakan bebas dari pra-peradilan? Yang paling urgent adalah sekarang Peggy bebas, bagi Peggy langsung segera mengajukan rehabilitasi dan ganti rugi. Beliau sudah ditahan berapa bulan, bagaimana pendapatannya, bagaimana pekerjaannya. Ini penting sekali bagi teman-teman penasihat hukum untuk segera. Memang dalam PP 2915 itu hanya 500 juta kemampuan negara, tapi itu pun tidak mudah. Catatan, coba bisa lihat di kasus Semarang, itu bertahun-tahun untuk mendapatkan dana itu. Nah ini saya kira dengan catatan seperti itu mudah-mudahan Peggy segera mendapatkan ganti rugi atas kelalaian dari suatu negara. Oke, baik, kita terakhir ke Bang Krisna. Bang Krisna, soal CCTV tadi sempat komunikasi dengan tim kuasa hukum Sakatata sebelumnya nggak? Apakah CCTV itu memperlihatkan ketika kejadian itu berlangsung atau bagaimana? Isi CCTV itu, informasi yang didapatkan teman-teman. Itu nggak dibuka. Harapan kami dalam PK, kami minta berharap kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri kalau bisa menghadirkan Rudiana dalam sidang PK kami. Artinya bahwa dia yang melapor, lalu dia juga yang menangkap, dengan keyakinan dia kenapa dia bisa menangkap daripada klien kami Sakatata, kita buka lagi nanti dalam PK kita. Kita berharap kepada Bapak Presiden dan kepada Pak Kapolri sekali lagi dapat menghadirkan Rudiana di dalam persidangan kami biar menjadi terang ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Krisnamurti, terima kasih juga Pak Susno sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih Prof. Ibnu sudah hadir. Selamat sore semuanya. Profesor. Sore, makasih. Prof. Ibnu, siap. Matur nuwun.